Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari kitab Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini menunjuk kepada Taurat Musa. Tata hukum yang lama ini yang melanggar dosa akhirnya hanya menghasilkan hukuman mati yang dijatuhkan atas mereka yang melanggar hukum. Kutuk hukum Taurat adalah surat utang yang mendakwa kita. Ungkapan-ungkapan itu merujuk pada cara-cara kuno membatalkan sebuah ikatan dengan mencoret tulisan atau melubanginya dengan paku. Terkutuklah orang yang tidak setia. Inilah surat utang yang mendakwa dan mengancam kita. Sebab surat itu mengancam akan membawa kita pada kebinasaan kekal. Surat utang ini dihapus ketika Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ia membatalkan utang itu bagi orang yang bertobat dan percaya. Akulah yang menanggung kutuk itu. Ketika Kristus dipaku di kayu salib, kutuk itu seolah-olah dipakukan di kayu salib. Hukuman mati itulah yang dibatalkan Allah dengan menimpahkannya kepada anaknya sendiri. Setelah menjadikan anaknya dosa, takluk kepada hukum Taurat dan terkutuk oleh hukum Taurat, Allah menyerahkan anaknya kepada maut di kayu salib. Dengan demikian, surat yang berisi hutang kita dan hukuman atas kita oleh Allah telah dipakukan pada kayu salib. Perjanjian lama sebagai suatu jalan menuju keselamatan telah dipakukan di salib, yaitu dihapuskan. Dan Allah mengadakan suatu perjanjian yang lebih baik melalui Kristus dan oleh Roh-Nya. Dan hari ini, ketika kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus sekarat dan melihat Dia dipaku di kayu salib, kita harus melihat surat utang yang mendakwa kita itu ditiadakan. Atau lebih tepatnya, Tuhan Yesus meniadakan dengan melakukannya pada kayu salib. Maksudnya, Ia membatalkan utang itu supaya semua bisa melihat dan dilegakan bahwa utang itu tidak lagi mengikat. Kita telah terbebas dari hutang dosa itu. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.